Uhaikum tahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwan fillah, kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga Pak insya Allah kita bisa tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada kuduatan agung kita, uswah hasanah kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada golongan yang keenam. Kemarin yang melewati sirat, yaitu ada yang sidikun, ada yang alimun, ya, atau orang yang berilmu. Kemudian ya badalau, yaitu orang yang berjihad, syuhada, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya ada hujjat, yaitu para haji. Kemudian muti'un, yaitu orang yang taat yang kita bahas kemarin. Sekarang yang terakhir, yaitu adalah al-asun, yaitu orang yang celaka, pendusta, pendurhaka. Jadi yang masuk melalui sirat itu yang terakhir, yang paling banyak, al-asun, yaitu orang yang berbuat ya celaka. Tadi dibacakan oleh ya Christian tadi, lu'inal ladzi ya lakafaru bil lisanin Isa bin Maryam wa Dawud. Sungguh Allah telah memberikan laknatnya. Lu'inal ladzi ya kepada Bani Israel dari lisannya Isa dan Daud. Bima asau, karena mereka asun. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Jadi kalau mereka asun, durhaka, pasti akan melampaui batas. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Wa man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Wa man asani, yang asun ya atau menselisih atau mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, wa man asani faqad aba. Sungguh ini adalah orang yang menolak. Jadi orang yang asun itu yang menolak ya ajaran risalah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi binari jahannama khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah, dalam surat Al-Bayyinah. Orang-orang yang kafir dan sebagian daripada kafir ahli kitab akan selamanya di dalam neraka. Ulaika, mereka lah itu adalah ya syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Kalau kaum muslimin ya dosa sekalipun, nanti kalau di sana kemudian yang dizalimi itu memaafkan, kita masih bisa dimasukkan ke surga, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau di luar itu sulit. Jadi dibacakan oleh Christian juga, ya sungguh celaka. Yang mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sungguh celaka yang menjadikan tiga itu menjadi Tuhan. Dan di situ bolak-balik diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita ya tidak masuk ke dalam area di mana kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan ya orang kafir atau ahli kitab, enggak. Tapi yang paling berbahaya di dalam surah Al-Baqarah siapa? Yaitu orang munafikun. Zahiruhul iman, kelihatannya iman, ya, wa batinuhu kafir. Tapi di dalam batinnya dia ada kekafiran. Orang ketok. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat itu pasti di belakang Nabi. Ngaji di sini ya. Tapi dia adalah dedengkotnya daripada orang
munafiqun. Jadi kalau kita melihat orang munafik itu langsung dibahas oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir tadi, ya, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Dielekne apa ndak dielekne sami mawon. A'angdartuhum, ya, am lam tungdirhum la yu'minun. Ya, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim ghizawah. Karena mereka sudah ditutup hatinya itu dengan ghizawah. Ghizawah itu apa? Ya, tutupan atau cover. Maka dari kata kafir itu sebenarnya diambil ya oleh orang Inggris dari kata kafir. Cover itu dari kata kafir. Karena orang kufrun itu adalah orang yang tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Mata, telinga, ya bahkan lisan mereka itu tidak bersuara, tidak mendengar, tidak melihat kepada kebajikan. Karena apa? Ghishawatun, karena ada ghishawah atau cover tadi, sehingga mereka walahum adzabun azim. Maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena apa? Fi qulubihim maradun. Karena di dalam hatinya itu ada maradun, ada penyakit. Karena ada penyakit itu membuat mereka itu menolak kepada kebenaran. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dimaksud dengan kibrun atau sombong. Kenapa? Tadi kemudian kita tidak boleh ya, menjadi orang yang sombong. Karena yang sombong itu adalah menurut Rasulullah, ya Rasulullah, sombong itu apa Pak? Pakai pakaian bagus. Kemudian kami memamerkan di hadapan manusia, kami flexing, kemudian kami bangga. Apakah sombong seperti itu? Bukan. Tapi sombong itu apa? Badrul haq wa khamtunas. Yaitu menolak kebenaran dan melecehkan pembawanya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang didakwai itu kemudian malah ya, ngentai. Kan banyak sekali kan ngentai. Coba jangan bayangkan, Rasulullah wafat, harusnya sunnah Rasul itu kalau kemudian ada orang yang wafat itu cepat-cepat dikuburkan. Ya pada yang cepat-cepat yang harus dilakukan apa? Ada 3. Pertama, membayar utang. Jadi bayar utang itu harus cepat nih. Yang kedua, menikahkan anak gadis kalau sudah waktunya. Kalau sudah punya anak gadis, ya enak sing lamar, undang cepat dirabeknya kalau memang akhlaknya bagus. Idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuhu. Ila taf'aluhu takung fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepadamu seseorang yang mantar dauna dinahu, yang kamu ridhoi agamanya, ya, dan orangnya itu ya khusnul khuluq, ya baik akhlaknya, fasawwazijuhu, maka kamu harus cepat-cepat menikahkan. Faswid itu artinya apa? Menikahkan. Zawijuhu illa taf'aluhu, kalau kamu nggak melakukan demikian, takung fitnatung fil ardi, maka akan ada kerusakan di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kemudian akan terjadi kerusakan yang besar. Ya, kerusakan yang besar apa? Yaitu tadi sekarang kan banyak sekali wanita itu kalau mau ditanya menikahnya kapan, mene-mene ya, kapan-kapan. Sing jawabnya apa? Seperti lagu Nikos Plus, kapan-kapan. Akhirnya kemudian golden periodnya itu kemudian ya, menghilang. Wanita itu kan menikah, melahirkan selamat kalau di bawah 35 tahun. Sekarang 40, 45 tidak mau menikah. Banyak. Ya. Wis wedoke angel rabine, sing lanange banyak LGBT ini. Kira-kira keturunannya curus apa enggak ini? Mas Hansa boleh 4 enggak Pak? Karena sekarang banyak sekali ya yang ya, laki-lakinya itu kemarin ditemukan itu ya ada 3.000 situs ya, orang anggotanya itu 3.000 semuanya LGBT.
di sebuah universitas tertentu. Ya, belum lagi kemudian ya ada ya pertemanan yang lain yang itu semuanya mereka mengandung yang namanya LGBT. Nah, itu kalau kemudian mereka tidak nikah, susui keturunan itu akan habis. Karena itu tazawwajul waludal walud, maka nikahilah wanita yang wadud lagi walud. Wadud itu yang cintanya menggelora, walud itu sing akeh anak-anake. Bagaimana cara melihat itu banyak anaknya? Dilihat saudaranya. Kalau Mbah Bayi anaknya 20 kan Mbah cocok itu. Anak Mbah kan ada yang di atas 10 kan dulu banyak ya. Ya, kalau begitu berarti dia sak keturunannya subur kan gitu. Zawadul waludal wadud. Wa ini mukasirum bikumul umam yaumal kiamah. Sesungguhnya aku sangat bangga pada umatku kalau mereka itu datang dengan berketurunan yang sangat banyak. Dengan pun juga aman di dalam alam kubur sing dongakne wakeh. Tapi kemudian nggak ada sing dongakne terus apa? Di Jepang tuh 60.000 orang mati nggak ditunggoni ya keluarganya, mati sendirian. Diambil oleh petugas ya PMI-nya Jepang sana. Jadi ambil dari rumah-rumah sudah membusuk semua. Rumah-rumah 13 juta pinggiran Tokyo kosong semua. Karena apa? Tidak ada orang yang mau nikah. Anak mudanya lebih baik mencari kerja sampai mati. Kemudian sing nunggoni desa-desa ya wong Indonesia. Sewa oleh ya pekerja swasta untuk kemudian kon ngerijiki omahe, kemudian juga kon membuat pagar, membuat orang Indonesia semua. Lah rabi yang kono ya kayak Mas Anas dari Jember itu sing garap 30 ya ribu ya hektar tanah itu. Ya dia cuma satu orang tapi bisa garap ribuan ya hektar tanah. Anaknya nggak tanggung-tanggung langsung 5 Pak. Wong Jember, wong Madura lagi ya. Kemudian disuruh untuk menggarap sakmono ya gampang saja. Itu satu orang Indonesia saja sudah bisa berenah sampai sakmono balik. Karena apa? Ini ya mukasirum bikumul umam. Saya bangga dengan ya umatku yang datang pada hari kiamat dalam jumlah yang banyak. Ya, karena itu kenapa mereka itu kemudian mempunyai dua wajah, dul wajhain. Dul wajhain itu mempunyai dua wajah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Dan mereka itu ya kemudian mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi kenyataannya ternyata mereka tidak beriman. Wong diajak apik wangel. Zaman tahun 57 itu Pak Karno itu jibek ya karena apa? Seluruh anggota partai itu karan terus. Sidang konstituante itu berlarut-larut tidak bisa. Negara mangkrak semua. Kemudian wabah tikus itu luar biasa. Ya, terjadi kemudian ya hujan juga tidak turun juga. Banyak sekali tikus. Tanam padi tersisa dihantam semua oleh tikus. Hujannya juga nggak turun. Akhirnya terjadi kelaparan. Itu kemudian beliau berinisiatif membuat yang namanya Zeiken Kabinet. Zeiken itu dalam bahasa Belanda namanya urusan. Jadi kabinet urusan. Isinya siapa? Para ahli, profesional, guru besar, dan seluruh ya orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu 3 kabinet ya. Pertama kabinet Pat Nasir, kabinet Wilopo dari PNI, kemudian kabinet Juanda ya, dari Masyumi juga. 3 kabinet ini menggunakan ya kabinet Zeiken itu ternyata kemudian seluruh urusan teratasi semua. Bahkan Pak Juanda itu bisa membuat ya, apa itu bendungan Lahore itu. Oh iya bendungan Lahore itu. Dr. Sutami itu ya. Kemudian juga beliau itu ya menginisiasi terbentuknya banyak sekali proyek-proyek nasional. Bahkan bisa menciptakan jenis padi yang lebih daripada IR. Yang 1 tahun bisa panen sampai 3-4 kali. Nanti zaman Pak Harto ini dibredel, moro-moro hilang uangnya ya. Karena dianggap sebagai pengikutnya Pak Karno. Jadi nggak bisa menghargai adanya perbedaan. Kalau kita pengen sesuatu yang lebih bagus lagi, kan harus seperti itu kan dipelihara kan.
Sehingga akhirnya kemudian kabinet second itu kemudian dibubarkan oleh ya Pak Karno sendiri juga karena desakan para partai, terutama komunis juga ya. Akhirnya kemudian kabinet itu dibubarkan. Ujung-ujungnya apa? Ya tahun 60 setelah kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, maka Pak Karno menubatkan dirinya 59 itu menjadi Panglima Besar Revolusi. Maka dia mempunyai kekuatan yang mutlak. Dan ketika mempunyai kekuatan yang mutlak, second kabinet dibubarkan, balik lagi bencananya. Mungkin yang lahirnya itu 60-an menangi geroboy Antikus ya, tahun 63. Ya benar, Pak Mujiono mungkin sudah lahir. Ya, pengalaman sebelum PKI itu 63 itu terjadi geroboy Antikus yang luar biasa. Tapi dasarnya wong Indonesia, geroboy Antikus, ketika tikus sudah mulai habis, malah ngingu tikus. Baru tikusnya nek wis rada dino diserahne yang desa atau kecamatan, wah aku oleh lho. Akhirnya konangan akhirnya dibuyarkan tahun 64 itu. Wong Indonesia ya wangel ya. Nek tikus wis digobyokno, satu tikus dapat berapa sen gitu loh ya. Kemudian membuat mereka kayak berlomba-lomba ngingu. Karena itu ma'asyiral muslimin, second kabinet dibubarkan, kemudian ganti dengan Nasakom. Oh ya Nasakom, nasionalis, komunis, agama. Ketika dijadikan jadi satu, ya itulah kemudian yang membuat NU itu dibujuk, terus akhirnya kemudian membela Nasakom, sedangkan kemudian Masyumi tahun 1960 dibujarkan. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 dibujarkan. Karena apa? Tidak membela daripada Nasakom. Sedangkan yang berjasa tadi siapa tadi? Ya, Natsir, Wilopo, dan Juanda. Tahukah jenengan Pak Juanda itu siapa? Pemimpin Muhammadiyah Surabaya. Tapi juga anggota Masu. Pak Natsir siapa? Pemimpin Persis, ya, dan juga merupakan ya ketua Masu. Pernah menjadi perdana. Bayangkan orang Islam semua. Kalau Wilopo itu nasionalis ya, karena dia orang PNI. Jadi ala kulihal, kalau seseorang itu kemudian ya dulu ketika mereka itu rebutan kekuasaan, dijadikan second kabinet, balik lagi, ya motifnya apa? Bagi-bagi kekuasaan. NU itu kemudian berani keluar dari Masyumi karena ditawari Menteri Agama. Kira-kira modus itu sampai sekarang masih ada pada? Bukan berkurang tapi malah banyak. Jadi politik balas. Ini Golkar sebentar lagi juga munaslup ya, untuk nyepot ya Bahlil adalah karena apa? Sudah nggak menuruti ya, instruksi bersama tadi. Kemudian diganti lagi, ada munaslup. Ini berkaitan dengan apa ya? Bagi-bagi kekuasaan tadi, Mas. Karena itu kalau sawaun alaihim a'angdartahum amlang tungdirhum la yu'minun itu wajar saja. Karena kalau jenengan itu berdakwah kok wangel, dia terus. Bayangkan Rasulullah wafat, kemudian beliau itu dikuburkan itu hari apa? Hari Rabu kan? Meninggalkannya hari Senin. Dia meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi kalau 12 Rabiul Awal jenengan itu memperingati Maulid, jadi memperingati wafatnya Nabi. Karena lahirnya Nabi itu nggak ada yang mengetahui. Sedangkan meninggalnya pasti tanggal 12 Rabiul Awal. Kan malah sendro-sendro kabeh. Jadi 12 Rabiul Awal Senin ya, beliau itu meninggal, maka para sahabat itu ijma. Yaitu ijma'nya apa? Menunda dulu sampai kemudian muncul pemimpin atau khalifah. Kalau orang itu ati nebi kulubi marodun, wah sahabat itu berarti kan ya seneng politik ini. Ambisi pada kekuasaan kan gitu kan. Dan berarti melalaikan sunnah. Apakah ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melalaikan sunnah? Kan ya enggak toh. Mereka yang paling hafal hadis, yang paling tahu ya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
maka untuk menguburkan Nabi itu tunda sampai hari Rabu, 2 malam. Untuk apa? Supaya kemudian negara nggak chaos. Harus ada pemimpin yang berani kemudian menyelesaikan semua urusan. Tadi yang dicepatkan apa? Pertama, menikahkan anak gadis. Kedua, membayar utang. Ketiga, kalau ada orang mati cepat dikuburkan. Berarti kalau ditunda kan berarti ya menyalahi. Tapi itu ijma sahabat. Supaya apa? Negara tidak dalam keadaan chaos. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat seperti itu kan hati kita nggak terlalu harus saklek begini begitu. Kalau kita terlalu saklek, ujung-ujungnya apa? Bentik mesti. Coba kalau sahabat itu yang kemudian membela sunnah, oh ini tidak pantas. Oh, sahabat, oh apa? Harusnya kalau beliau meninggal ya harus cepat dikuburkan. Tapi yang lain tidak bisa begitu kan, harusnya nunggu dulu sampai pemimpin muncul. Coba dulu sahabat enak sing engkel-engkelan gitu apa enggak? Orang nggak ada. Ada yang kemudian berusaha untuk mengutik itu, dan diingatkan oleh Umar, Sa'ad bin Ubadah, langsung diam dia. Karena saat itu pemimpinnya orang Medina. Dan orang Medina itu pengikutnya zaman dulu itu banyak sekali. Dia pengen mbok yo sing makili saka Medina. Akhirnya kemudian cuma dibacakan hadis bahwa ya al-amir minal Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Sudah selesai. Hanya dengan dalil itu sudah selesai. Itu ya sifat sahabat dengan orang sekarang bedanya seperti itu. Kalau mereka diberikan hadis langsung sam'an wa ta'atan. Kalau sekarang ngomengkel wis. Ya. Malah kemudian dipodcastkan, dikontenkan, diviralkan. Ya apa enggak? Ujung-ujungnya apa? Pecah silaturahim. Karena itu ma'asyiral muslimin, misakon ghalidan itu cuma ada 2 dalam Al-Quran itu. Yang pertama tauhid, yang kedua tentang pernikahan. Itu misakon ghalidan. Ada ikatan yang sangat kokoh. Kalau orang itu ikatannya kokoh, tauhid itu hilang, amblas agamanya. Kalau orang itu kemudian bercerai, bergoncang arsi tadi. Karena apa? Itu bibit-bibit perpecahan. Kenapa kok sampai arsi bergoncang? Karena kalau keluarga itu pecah, nanti pecahnya juga macam-macam. Anaknya kan juga tidak akan ideal kan? Ya, figur bapak tidak ada, figur ibu tidak ada. Yang ini mesti baik. Kalau dititipnya di panti asuhan, ya pak? Ujung-ujungnya apa? Ya terjadi generasi yang lemah tadi. Karena apa? Rusaknya institusi rumah tangga. Karena itu ma'asyiral muslimin, iblis memberikan tajul iblis, mahkota iblis itu kepada orang yang mampu menceraikan, yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, yaitu yang bisa menceraikan antara suami istri. Itu diberikan mahkota khusus dari iblis yang namanya tajul iblis, yaitu adalah mahkota iblis. Saking pentingnya bagi iblis itu untuk mencerai-beraikan ya sebuah keluarga. Karena itu misakon ghalidan. Ya karena itu kenapa musuh Islam itu untuk memberangus kaum muslim itu gampang. Dengan cara apa? Pertikaian, perselisihan. Caranya bagaimana? Ya kemudian nyanjung di atas, kemudian menekan di bawah. Politik divide and emperor, atau politik ya, pecah belah, ya, atau politik yang berkaitan dengan bagaimana kaum muslim itu melemah kalau mereka itu saling ya tukaran, suap di atas, berikan kekurangan pada di bawah, pasti terjadi perang nanti. Karena itu komunis tidak akan muncul kecuali kalau terjadi kemiskinan. Karena itu kenapa diciptakan oleh iblis itu 2 ya, aliran, kapitalis dan komunis. Komunis itu menggerakkan kaum borjuis, kaum proletar, kemudian kalau kapitalis itu menggerakkan kaum borjuis. Borjuis orang kaya, punya modal dan sebagainya, dilawankan dengan buruh yang ya, mereka hasung dengan prinsip komunis. Ujung-ujungnya apa? Perang. Korbannya siapa? Kaum muslimin. Iya enggak? Komunis, kapitalis, yang korban siapa sekarang? Pulau Ubi di Maluku Utara habis semua kena tambang nikel, yang korban siapa? Kaum muslimin. Morowali yang didatangi oleh TKA Cina, habis semua sumber alamnya, ya kita tidak dapat apa-apa. Yang korban siapa? Ya kaum muslimin. Kemarin ya banyak sekali yang digusur ya, dicalakan dan sebagainya, sampai kemudian terjadi bentrok antara ya, pihak aparat dengan rakyat. Ya adu domba terus.
Ya, dan mereka tidak paham karena apa? Bairul, ya, menetapi aturan semua. Pak polisi menetapi aturan dari pengadilan, rakyat pun juga ya mematuhi aturan adatnya. Kira-kira saya ketemu apa enggak? Pernah ketemu. Itu pinternya untuk mengadu domba siapa? Lah setannya siapa? Kalau iblis dan andahannya itu Pak Bisi itu. Uang itu setan dasireng. Kalau setan dari golongan jin diwadani itu mesti Melayu. Kemarin ada rumah itu ya teror dengan teror kuntilanak merah misalnya ya. Itu didatangi oleh Ustaz Fahrizal ya. Ya Dani atau kemudian ya hilang itu kuntilanaknya Melayu. Tapi kayak setan dasireng diadani ngeplak malah. Coba koruptor itu sampai nadani. Bodyguardnya kan berarti ya, mesti dia akan datang ngeplai sampean. Karena apa beda? Karena setan tuh ya bisanya ya cuma ngujuk-ngujuk itok saja. Ola ini bari minkum, ini akhafullah rabbal alamin. Aku tidak bisa apa-apa. Ini bari minkum, aku berlepas diri dari apa yang aku lakukan. Ini akhafullah rabbal alamin dan aku takut kepada Tuhan semesta alam. Ini kata-katanya iblis. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Tuhan. Tapi kalau koruptor takut apa enggak? Nanti diblas. Ditangkap yang goyang-guyu aja. Ya, karena 300 triliun cuma bayar 20 miliar, sudah bisa bebas. Iya apa enggak? 300 triliun dikurangi 2 miliar berapa ini? Rakyat long belas itu duit parkir itu. Ya apa enggak? Duit parkir dia masih bisa nyimpen banyak. Ya. Sedangkan uangnya itu udah dihambur-hamburkan kemana-mana. Tapi malaikat pencatat itu akuntabel. Sing marai suwi sampai nunggu ini yang yaumul maksar ya ngitungi ngomong sing ya gosop sing kaya nanti dihitungi satu persatu. Sampai utangnya utang udes, utang rokok, utang ya jajan, ya tuku loro njukuk 10. Zaman SMA dulu kan gitu ya. WC bayar loro njukuk 10. Enggak sampai paling kurang ngono. Nanti ditanya Pak Min, sampean ridho apa ndak? Ya, lentumi dicolong. Ah iki mbiyen cukup omongin ngaku loro tiba njukuk 10. Pun mboten napa-napa. Dosane sampean diampuni. Pun mboten napa-napa. Pak Min ngompong ngoten sampean wis bebas masuk di surga. Tapi nek 300 triliun sing ditakoni wong 280 juta. Sitok-sitok sampean demen apa ndak? Nama no. 280 juta gitu, rakyat Indonesia. APBN-nya dikemplang sak mulobani. Ya. Mereka nggak mikir ya bahwa itu yang ditanyakan saksinya itu bukan 1-2 orang. Ya, uang itu kan harusnya masuk ke rakyat, ya enggak? Terus digunakan untuk kepentingan pribadi, oh enggak akan dituntut ya satu persatu. Kowe rido apa enggak? Kowe rido apa enggak? Sing gak rido sitok ya, terus dikecek malaikat. Nah sing gak rido ya 300 juta piye terusan. Enek bayi lahir mati gara-gara apa? Enggak dapat pelayanan yang baik karena apa? Danane ndak enek. Kayak kemarin tuh minggu kemarin saya dapat pasien ini masih perawan tapi jauh dijerit yang kursi roda. Itu apa kok loro? Tak dulu, tiba arep metu bayi ini. Ya, bidan itu meriksa gini orang ngerti kalau itu hamil. Akhirnya kemudian ya dibawa ke tempat saya dikonsulkan, ini diulihnya berapa? Lihat ternyata sudah keluar darah lendir. Udah kiar metu bayi ini. Akhirnya keluar juga bayinya. Dan dia itu mainnya dengan siapa? Ya dengan ya, koncone sing ngombe. Kan LC kan. Ngomongnya mabuk terus gak krosong orang. Masuk dia pingpisan ya iso hamil. Kayak kemarin di Maron itu ya, Banyakan Kediri, ada 2 LC yang meninggal karena overdosis. Ya benar. Mbak Ima sama Mbak Giska ya. 2 mandu lagu yang ngonconi orang-orang yang minum tadi overdosis karena apa? Mereka minum itu beberapa kali. Sedangkan COVID gaya baru sekarang itu mengenai lever.
Jadi pasien saya yang paling banyak, tak periksa levernya, mesti angka levernya itu tinggi sekali. Itu kalau kena alkohol, sudah langsung dijemput, ya dapat ID card, malaikat Israel langsung dapat. Itu karena apa? Minum tadi. Karena ya COVID gaya baru itu nggak watuk, nggak sesek, nggak apa, tapi mengenai lever langsung. Jika fungsi levernya itu tinggi semua. Dan itu obatnya mudah, apa? Temulawak. Ngombe temulawak, tok no lama-lama turun. Pasien saya itu dirawat di rumah sakit Sofi, tak ngombe temulawak. Ya tak pantau dari rumah saja, ternyata bisa sembuh. Kan mudah sebenarnya ya, tapi orang belum bisa menemukannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, saya punya pasien juga di pasar legi kan ada karaoke di atasnya. Nah, Jojo itu pelayannya kalau ada orang minum turah itu kemudian dia merasa kok eman men ya turah diombe. Benturah diombe akhirnya ketergantungan. Dan ketika kemudian diperiksa tuh saya periksa kuning semua. Nah, saya wah ini mesti ngombe gitu. Tak takutnya kamu ngombe tadi. Saya masih 18 kan, laki-laki. Boten, sumpah boten ngombe. Cuma kula nyicipi. Nyicipi sepiro ya, ada tamu itu yang enggak habis ya saya habiskan itu nyicipi. Ya, pembersihan lah ya. Akhirnya ketika kemudian dia minum, ya lama-lama kemudian levernya itu kalah. Saya periksa, ya dia itu kemudian SGPT, SGOT-nya berapa jumlahnya? 800. Sedangkan normalnya cuma berapa? 20. Itu 800. Akhirnya kemudian saya rujuk di rumah sakit, tidak bisa Bu, harus di rumah sakit. Begitu sampai UGD muntah darah mati. Usia 18 tahun. Hanya gara-gara apa? Minum minuman. Nah, karena itu ifafillah, azakumullah iyakum, ternyata orang yang asun, orang yang durhaka, itu banyak mendapatkan mudarat baik di dunia maupun di sama kita teruskan minggu depan ya. Nah, ini bahasanya agak panjang ya, karena Al-Baqarahnya itu sampai telung kebet ini ya. Berkaitan dengan mengurai orang-orang yang ya sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yuk. Ya, saya cukup sekian, aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.